Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kajian malam ini diawali dengan turunnya rahmat Allah SWT. Hujan. Nah, bisa mulai mau contoh. Nah, Bapak aja sampai tahun berhenti. Nah, tapi kau tahun sebelum Isya berhenti juga. Siap. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan kedatangan kita ini menjadi tamu di rumah Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bingkisan-bingkisan yang dijanjikan berupa as-sakinah, ketenangan, warahmah, kasih sayang, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, dan di akhir pertemuan insyaallah kita diberikan ampunan dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita berusaha untuk selalu dekat dengannya dengan tetap melangkah mengikuti jejaknya. Kalaupun terpisah jangan terlalu jauh lah. Apalagi kalau sampai terhapus pula dari sebutan ahlu sunnah, yaitu ahli sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, mudah-mudahan selawat itu senantiasa kita sampaikan, kita doakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir masih berkaitan dengan sunanu as-salah, dengan sunat-sunat salat. Insyaallah kita lanjutkan terakhir tentang membaca lebih dari satu kali. Nah, atau membaca lebih dari lebih daripada Rabbana walakal hamdu. Ini sudah juga kemarin ya. Rabbana walakal hamdu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Menambah atau tambahannya yang diriwayatkan itu adalah sunnah. Jadi sami Allahu liman hamidah, terus dibaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Semuanya sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang wajib. Tapi yang setelahnya adalah sunnah, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma yaqulul abdu kulluna laka abd. Dan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW wajar kalau seandainya diriwayatkan dalam hadis Anas radhiyallahu an, Nabi di waktu i'tidal lama sekali berdiri sehingga kami menyangka beliau lupa sudah ruku atau belum. Saking lama beliau berdiri, karena doanya panjang, dan itu sunat. Artinya kalau ditinggalkan tidak berpengaruh kepada salat kita, insyaallah tetap diterima, cuman bonusnya yang berkurang. Bonusnya berkurang. Kemudian antara dua sujud Allahu Akbar. Nah, antara dua sujud apa doanya? Allahumma firli atau warhamni wa'afini, nah warzuqni wa'afini. Yang riwayat yang paling kuat sampai wa'afini, tapi ada yang menambahkan wa'fu anni atau Allahumma firli. Allahumma firli satu kali wajib, lebih dari satu kali sunat, sempurnanya 3 kali, lebih sempurna 10 kali. Tapi kalau soangnya kalau sejemaah wangyun. Nah, makanya ketika saya sebutkan Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali yang dari Maroko itu diminta jadi imam di Masjid Nabawi. Sange lo hujan lah. Alhamdulillah. Diminta jadi imam, dia syaratkan sebenarnya karena dia tidak mau, maka dia buat syarat. Kalau orang mau kan tidak bersyarat, kan ya? Karena beliau tidak mau jadi imam karena berat, maka dia syaratkan, saya kalau jadi imam subhana rabbiyal aziminya 10 kali, kemudian subhana rabbiyal a'lanya 10 kali, kemudian antara dua sujud 10 kali. Akhirnya tim yang masyayikh katakan kalau gitu nanti orang akan merasa berat. Sujud 10 kali baca subhana rabbiyal a'la, biasa 3-nya kan? Biasa 3 sanapas loh. Jadi kalau itu berat. Akhirnya beliau tidak jadi imam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca antara dua sujud Rabbighfirli 3 kali. Sekali wajib. Sekali adalah wajib. Jadi di antara zikir-zikir dalam salat ada yang wajib dan ada yang rukun dan ada yang sunat. Yang rukun apa misalnya? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, dan itu harus dilafazkan. Takbiratul ihram wajib dilafazkan. Kalau tidak dilafazkan, itu tidak sah salatnya, karena dia rukun. Atau makna dilafazkan, bergerak bibir kita itu Allahu Akbar, enggak. Nah, kalau hanya dalam hati atau balungamnya lidahnya, tentu kok bisa baca Allahu Akbar tapi tidak buka muncung daerah. Huruf ba kan huruf syafawi kan, hanya bisa jadi huruf lisan. Apa dia? Huruf lisan. Itu mantap ya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka wajib dilapaskan. Taib,
Selanjutnya di antara sunat salat pula adalah meletakkan atau memposisikan kepala sejajar dengan punggung. Sejajar dengan punggung. Tidak menghadap ke depan begini, ditegakkan. Ini rukuk tapi kepala maduk ke kiblat. Alasannya solat wajib menghadap kiblat. Ini kalau di akal-akali payahnya jawab. Paham tak? Kalau seandainya memang harus solat menghadap kiblat, coba seketika sujud. Sujud. Ada muka ke kiblat, kenapa sujud? Jadi tidak bisa kaum muslimin. Jadi makanya dalam beragama ini tidak melalui logika dan akal. Walaupun semua yang disyariatkan oleh agama pasti diterima oleh logika dan akal, kecuali akal sakit, kecuali akal yang tidak sehat. Akal tidak sehat tu terpaksa diterapi, terpaksa disehatkan. Semua yang ada dalam syariat kita, akidah, ibadah, muamalah, semuanya sesuai dengan akal sehat. Hanya akal yang tidak sehat aja yang tidak mengatakan tidak sesuai. Apa contoh masalah apapun, coba ini tidak masuk akal. Lain jawab gini dengan akal. Coba masalah agama yang tidak sesuai menurut akal. Lain dan sesuai kan je akal. Makanya Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dulu mengatakan, bawa semua hadis yang menurut kalian semua yang kontradiktif, saya akan kompromikan hadis itu. Masalahnya hanya dari sisi kekurangan ilmu atau kekurangan cerdas. Itu aja masalah. Itu masalah, kurang ilmu atau kurang cerdas. Tapi kebanyakannya adalah karena kurang ilmu. Nasallallahu assalamu alaihi. Dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai pula ada yang mengatakan, sekarang masjid pada hari ini sebagian masjid tetap bertahan tak boleh khutbah Jumat kecuali bahasa Arab. Cuma bahasa Arabnya didengar oleh orang Arab, tidak paham orang Arab. Singgah di masjid dah. Pas Jumat orang bawa orang Arab kah? Khatib khutbah pakai bahasa Arab. Sudah salat tanya oleh Syekh, bahasa apa pakai dia khatib tadi? Bunyi bahasa Arabnya. Itu tak ngerti Syekh, tidak ngerti. Jadi ada seperti itu. Bahasa Arab tidak juga ngerti, mesti bahasa awak lah. Alasannya apa? Khutbah itu pengganti salat. Kan zuhur 2 rakaat. 2 diganti dengan khutbah, 2 dengan salat 2 rakaat Jumat. Maka karena salat harus menghadap karena salat harus berbahasa Arab, maka khutbah wajib berbahasa Arab. Lalu awak jawab pula, salat wajib menghadap kiblat. Suruh khatib khutbah sambil menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat khatib mana ada punggung dah ke jemaah. Salih maduk je khatib ke jemaah, loloknya jemaah tu. Bercerita juga. Apa lagi? Membelakang. 2 minit kalau doa tengok punggung khatib tu nya. Bercerita je kan? Sambil membelakang 2 minit kalau doanya. Sudah itu bercerita oleh siapa khatib tu? Makanya kaum muslimin dan muslimat, yang menjadi petunjuk utama kita adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak ditundukkan dan tidak pula ditegakkan, tapi lurus. Lurus sejajar dengan punggung. Punggung itu harus lurus seperti yang disebutkan. Andainya diletakkan gelas berisi air di atasnya, tidak tumpah. Begitulah harusnya lurusnya ketika ruku. Dan menjadikan kepala sejajar dengan punggung itu adalah
termasuk sunatnya salat. Artinya kalau sempat orang ruku tapi kepalanya contoh tadi dicegong ke kiblat atau ditakun ke bawah, menengok ke bawah kaki misalnya, atau nyibuk orang lalu, nah misal, insyaallah salatnya sah karena itu adalah sunnah, tetapi rugi, tapi tidak sempurna. Nah, apa dasarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa nabiha, ketika menyebutkan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, annaha qalat, dia berkata, kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Nabi alaihi salatu wassalam apabila ruku tidak mencigokkan kepalanya, tapi aja tidak mengangkat kepalanya. Taib, walam yusawwibhu, dan tidak pula menundukkannya. Walakin baina dzalik, tapi antara menegakkan dengan menundukkan, berarti lurus. Berarti pandangannya tetap ke tempat sujud. Pandangannya tetap ke tempat sujud, tidak ke kiblat dan tidak pula ke belakang atau ke kaki, tapi tetap ke tempat sujud. Barangkali itu hikmahnya, salah satu sebab khusyuk, di antara sebab khusyuk dalam salat adalah pandangan tetap ke tempat sujud. Dan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah kalau salat salat pandangan mata tertuju ke tempat sujud, bukan ke kiblat. Kalau dia menghadap ke kiblat dengan badannya, dengan mukanya, tetapi pandangan mata ke tempat sujud, karena itu lebih dekat kepada khusyuk. Makanya sebaiknya tempat sujud itu tidak ada hal-hal yang membuat kita menghayal dalam solat atau melukis dalam solat dan sebagainya. Dihindari hal-hal yang membuat orang lalai dari solatnya. Baik. Berarti hadis riwayat Imam Muslim mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam bila ruku tidak menegakkan kepala dan tidak pula menundukkannya ke bawah, tapi adalah meluruskan dalam posisi sejajar dengan punggungnya, dan mukanya menghadap ke tempat sujud. Wabillahi taufiq. Naam. Silakan Syekh. Nah, silakan. Lancar mantap. Nah. Iya. Warna doa lah, mana tadi nampak. Nah, yang ketik depan. Terlalu rukuk mana? Nah, yang ketik bagian punggung hati. Punggung hati yang ketik. Nah, lebih kurang. Jadi kepalanya sejajar dengan punggung. Cetakun palo. Ada tolak. Lakonalah sakit punggung. Ubek sakit punggung yang paling bagus adalah rukuk yang lama. Ubek sakit palo adalah sujud yang lama. Nah, silakan. Enggak lah nampak juga lah. Nah, alun mah tengok posisi mencigok kan alun lah. Baik. Macam mencigok palo. Orang kaki bulat. Angkat. Dia. Tak bisa? Lah apa masalah? Tahu liu contoh. Atau cetakun ke bawah. Itu. Tak. Jadi harus sejajar antara kepala dengan punggung. Jazakallahu khairan. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Selanjutnya di antara sunnah yang barangkali juga terlalaikan oleh kita, sunat maksudnya, hukumnya sunat adalah muhadzatu al-adudaini minal jambaini, yaitu membuat jarak antara
lengan dengan kedua sisi badan kita. Jadi tidak ditempelkan, tapi adalah terpisah antara lambung kanan dengan lambung kiri, sisi kanan, rusuk kanan dan rusuk kiri itu harus berjarak. Otomatis sujudnya harus punggungnya tidak terlipat, tapi adalah lurus. Nah, artinya punggungnya harus ditarik gitu, ya tamaddad. Sebab kalau dia sujudnya dengan punggung dibungkukkan, maka tangan otomatis akan nempel pada kedua sisi badan. Nah, cek praktek. Nah. Enggak sujud. Sujud nah. Iya. Nah, jadi kedua tangan tidak menempel ke badan. Coba tempelkan tangan ke badan. Berarti kalau tarik kokian, tarik palau kokian. Itu akan menempel pertama perut dengan paha, kemudian tangan dengan kedua sisi badan. Makanya harus ke depan. Gitu. Harus ke depan dengan posisi tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kepala. Kemudian kedua paha tidak nempel dengan perut. Demikian juga kedua lengan tidak nempel pada kedua sisi badan. Itu tentu saja di tempat-tempat yang tidak ramai, artinya normal seperti ini. Masjid kan ramai dah. Masjid kan bisa dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ini berkaitan dengan posisi kita awal solat. Sebagian orang ketika awal solat berdiri, kedua kakinya menempel, otomatis tidak sejajar bukaan bawah dengan bukaan bahu. Iya, tidak akan sejajar bukaan bawah dengan bukaan bahu. Otomatis nanti ketika sujud, kedua kaki akan menempel, sebagaimana juga kedua tangan akan menempel. Makanya di posisi awal, maka orang selalu bilang bagaimana lepas landasnya menentukan perjalanan selanjutnya. Makanya berdirilah kan kena berdiri betul. Macam mana berdiri betul? Seperti berbaris. Orang berbaris. Kalau kita berdiri betul, ditolak ke depan, tidak segera tumbang, ditolak ke belakang, juga tegap, ke kiri ke kanan tegap. Coba dalam posisi kaki ditautkan begini, kokoh tidak pendirian kita? Tidak kokoh. Berarti belum berdiri betul. Tapi ketika antara sisi kanan dengan kaki itu sejajar sampai ke bawah, itu posisi kita dalam keadaan kokoh. Jelas? Makanya ambil posisi di saat awal kita. Makanya Nabi katakan, apa kata Nabi katakan? Sawsufu wa hadhu bainal manakibi wal aqdam. Luruskan saf, kemudian sejajarkan bahu dengan bahu, tumit dengan saudara. Kemudian Nabi katakan, linu bi aktafikum li ikhwanikum. Tempelkan bahu kalian ke bahu saudara kalian dengan lunak. Apa maknanya? Tidak terlalu sempit. Sebab kalau antum dempetkan kaki di bawah, otomatis nanti sempit bahunya. Artinya tak pasang masuk dulu. Batu kue masuk dulu, bapasak. Tapi kalau seandainya pas kaki di bawah, posisinya benar, bukaan atas dengan di bawah sama, maka bahu kita akan menempel ke bahu saudara, tidak terpaksa. Inilah makna perkataan Nabi SAW, linu aktafakum li ikhwanikum. Lunakkanlah bahu kalian pada saudara kalian. Tidak pula sebagian ketika berburu ngaji tentang meluruskan saf,
Tasopik lo ada buat kaki sakit kena pijak. Bahu lah tasopik pula. Ketika sujud payah jadinya. Makanya kaum muslimin disuruh kita melunakkan. Sebab apa? Sebab itu yang akan menyatukan hati. Tapi kalau kowe tak satu pecah. Kalau keras tak akan menyatu tapi menjadi pecah. Makanya Nabi ketika meluruskan saf, la tusawwunna as-sufufa aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf atau Allah jadikan hati kalian saling bertentangan. Kalau seorang nak malian nempelkan, seorang tak amua. Ile damai salat. Nyalang di awal salat lah mulai tu. Tangkau pun apa kan ya? Anak nampak dulu itu lah ya. Mana ngaji baji kalau puan tak salat nalan tak ada orang menempel-nempelkan kaki hanya disapin kaki awak adanya. Kan ya? Iya tak? Tadi pakai tangan sampai mati apa anda ambo nempel. Segodok-godok kaki kawan ditujak aja apa dah dipijak aja tumi dah. Dah yang sakitnya. Apa dah sakit pak? Sik bertempel sekeneknya, siko sakit hanya. Jadi sakitnya tak di kaki tu, ke siko sakit sampai kambing hanya. Sampai mati tadi amo semoga Allah mengampuni beliau. Apa dia itu? Lawe bau pada lain. Buka kaki. Berarti salah buka. salah buka. Kalau lebih dari apa berarti salah buka. Makanya dan itu juga tak kokoh. Orang yang duduk dengan berdiri dengan kaki yang dilebarkan seperti itu, kalau iya kan itu juga enggak tulang tang belakang. Enggak tulang tu jangan contoh weh. Silakan. Jodoh. Cikgu nak kalau lurus kalau lurus dari atas ke bawah pasti nempel. Sah? Coba kau bangkar kaki. Lebih pada itu. Pasti tidak bisa menempel. Ya kan? Pasti tidak menempel. Makanya Anas bin Malik menceritakan, kana ahaduna yulziqu qadamuhu biqadami akhi. Kami masing-masing menempelkan tumitnya dengan tumit saudaranya. Nya kalau tumit tidak usah ditempel weh. Kalau bila piti dia saya ditempel dulu lah. Kan ya? Tumit aja tidak mau tempelkan. Apalagi tempel piti. Kan ya? Jadi oleh itu dah? Okey Syekh? Jadi kalau nak menempelkan tumit dengan tumit, kaki dengan bahu dengan bahu, maka harus sejajar. Makanya boleh tulang tak? InsyaAllah orang yang berdiri betul, kokoh pendirian. Kokoh pendiriannya. Jadi terima kasih. Jazakumullah khair. Iya kak. Sama. Nyuang tino perlu je bersaudara. Laki-laki dan perempuan selama tidak ada dalil yang membedakan maka disamakan. Disamakan. Ada sebagian ijtihad para ulama yang membedakan sebagian tapi dibantah oleh ulama yang lain. Sebab Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin istri-istri Nabi kan mencontohkan solat. Tidak berbeda dengan solat yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka oleh sebab itu dasar membedakan apa? Hanya sekedar pendapat. Yang pendapat ada yang benar, ada yang salah. Tentu ukurannya tentu timbangan yang adil, yang tak ada satu yang terzalimi, yaitu sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Naam. Kalau orang ibu-ibu zaman sejarah pun membelah sejarah dia ubah. Jelas kalau orang tak tidak, dah boleh orang lain juga sejarah lain. Dia boleh apiak jurnya. Ya, dia boleh apiak. Kadang kenek, ikut kenek kan. Kadang lapiak nasi godang mamak boru jodan buah.
Jadi kalau tak boleh pijak dia orang, lipik lapik awak tu. Awak badan kenek lapik tu kadang lo buat. Nyata turunnya lapik orang tuan-tuan Bali, orang Turki buat. Orang Turki tu tinggi atau 180. Lawa badan atau dokek semeter. Kan ya? Tu Bali dia awak tinggi 1,5. Uang tu boleh 90 paling ringan. Awak boleh 45-nya. Tu boleh sejadah lawa-lawa macam itu. Antu tak ambil bagian uang dia awak. Kalau ndak mau dipijak doang, lipik. Faham? Ha? Ambo kalau nak lawa tu mambo, tu ndak nak dipijak doang. Ndak nak dipijak doang, ambo lipik ampek. Betul nah. Ha kan? So itu betul. Dikit awak je lah. Nyaran sono dia boncen iko sejak kapuk ke. Sejak kapuk tu semua sajadah. Tanya ni guru apa mau sajadah tahu imannya. Jawabannya nak leh siap solat tu ibu ya. Sono ni itu lah. Paham tak? Tak buruk. Kan ada sabun buruk. Ye kalau kadang sujud, lamun sujud, sosok angok. Kan ya? Tu mana elo angok, tesok dabu. Nya sebagian musajid, gay sekali semusim, bersapunya. Kan ya dah. Kemudian kadang karpet lah saja dan lahir dahulu Bali lah kau tunggu begini lah. Jadi mohon maaf, apunnya idona agak sensitif kan. Kalau tesok dabu, itu basin tawi lah. Kalau basin tawi wangi amat kadang. Dah lah pen duduk kayaknya lah. Pes belakang sak duduknya kan. Jadi itu. Jadi itu tempat sombong iko. Jangan ya. Ndak ada sunnah, ndak ada. Dia memang maslahat menghilangkan mudarat. Atau ketika singgah di masjid yang ndak ada balapia, bisa aja dipakai. Atau solat di lapangan dan sebagainya. Maka mau tahu ya, Mak ya. Jadi kalau masuk kuku dulu, enggak tak tahan lah. Ya kan? Lebih-lebih semini masih bisa tahan nyongoknya. Ya kan tak? Pas sujud dulu lah. Bau tak sekenek gitu. Bau lombok, bau koyang ada. Jadi akhirnya pada menderita dan tengah salat terpaksa boleh piokkan kami. Nah. Jangan singgung tak singgung dah cu. Cuman dia lah tabur dan pakai tahu. Itu je. Taib. Apa pertanyaan tadi sah? Om Rusi tadi. Ya, ibu-ibu rajin bawa lapiuk ya, masya-Allah. Ya semua tuan-tuan. Awak bawa lapiuk tu nak lebih pijak doang dapat pahala. Jadi sudah tadi kalau anak dapat pahala, kepada Allah lebih awak pakai. Jangan pakai lebih uang tu. Kenapa apa aja? Kalau seandainya merusak barisan, mengurangi pahala solat, maka lebih baik jangan dibawa. Pada baca tadinya apa dah? Sakit dia polo nongnya kan itu. Sakit polo tengok lapik kena pijak tu. Kan ya? Kalau kan sakit polo sudah tadi cara dilipik. Dipakai untuk awak aja. Nah, atau ketika membali jen hawa bali nang kadang sosuen sampan je penganyu. Sosuen penganyu aja sampan. Ya. Kan ya? Nah, terima kasih. Waktu saya. Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit sesuai dengan apa? Sampai hujan berhenti. Nah. Insyaallah. Allah Allah. Allah
La haula wala Allah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian termasuk juga merenggangkan antara paha dengan betis. Paha dengan betis. Ini juga mengharuskan kita untuk tamadun. Artinya untuk lebih ke depan ketika sujud. Sehingga beban badan kita itu ada pada tangan, bukan hanya pada kaki. Artinya supaya ini lebih menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi manapun ini adalah hay'ah, adalah bentuk atau suatu keadaan yang sangat menyehatkan. Sangat menyehatkan. Walhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat, yaitu salat 5 waktu yang sangat berfaedah bagi kesehatan kita semuanya. Jadi diteliti oleh orang di Amerika, seorang ahli neurologi. Neurologi itu kalau utak iya. Ndak urologi dia. Itu salah sabut lah, terbalik-balik okey. Ahli neurologi mengatakan bahwasanya dalam sel-sel otak kita ada beberapa sel yang tidak mendapatkan suplai darah merah. Darah merah perlu masuk ke otak. Ada beberapa sel yang tidak mendapatkan suplai darah itu, kecuali di saat sujud solat 5 waktu. Diuji cobanya menunduk pertama nunduk di luar solat, tidak masuk. Atau menunduk solat tapi di luar waktu itu, tidak juga. Tapi sesuai dengan interval solat 5 waktu berjamaah. Makanya orang-orang berjamaah itu cerdas-cerdas. Apa tuh no cerdas? Tentu untung deh. 2007 keuntungannya 27%, 27 kali lipat. Tidak ada orang berdagang yang untung sebanyak itu kan ada orang tu kalau diambil ada cadiaknya tu enggak? Nama meninggal cadiak enggak? Woi, kalau ada jualan doyan, ya, kalau jual misalnya di Jakarta untung 2.700%. Kamu mau coba jualan doyan ke Jakartanya? 2.700%, tak mau? Bali 10.000 sih kau laku di situ.
2.700.000 setiap. Tak Cina ngalih ke kan? Tu ada ndak mau pay? Apanya tu nama? Bohong enggak menyikat gitu. Jadi. Ogos 10.000 menjadi 2 juta. Iya, tapi kali juga. Iya kan? 10.000 kali 27 enggak harus ya? Hah? 270.000. Nah, 270.000. Sekendek bunyinya dari 10.000 jadi 270.000. Banyak roh? Hah? Boh 1.000. Boh 1.000. 1.000 modal berapa? 10 kali 1.000. 10.000 10.000 kali 1.000, 10 juta kan? Berapa tuang? Tapi 270 juta mah dapat. Nah, kalau 10 juta 260 juta. Pai 2 abi. Tu ada ndak mau pai? Bongak tu cadia. Nah itu. Makanya orang-orang yang salat berjamaah orang-orang cerdas. Apa sebab? Waktu yang dibutuhkan untuk keuntungan tu singkat, pendek. Tak sampai setengah jam. Awak makan 3 jam situ situ. Tak tahu sebab biokatur. Untung ada tak? Ada untung? Tak. Utang lainnya. Utang tapi. Kalau saji 10 jam 10 minit berat. Berarti orang-orang yang tidak memanfaatkan keuntungan itu tak cerdas. Tak cerdas. Maka orang salat berjemaah cerdas. Tapi itu secara hitungan ekonomi, secara hitungan ilmu neurologi tadi memang begitu. Kalau sampai 3 sel aja tidak masuk sebelum darah mana. Berapa gigabit gak hilang ilmu dia. Hah? Iya, memorinya. Makanya orang-orang yang salat itu Masya Allah tabarakallah mudah mencari solusi terhadap segala permasalahan. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi manusia paling cerdas karena hobinya adalah salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Penyejuk pandangan mata saya, penenang hati saya adalah salat. Jadi kalau ada masalah susah, salat. Dapat musibah, salat. Nak nikah, salat. Dapat untung, salat. Subhanallah. Jadi semuanya bermuara ke salat. Itu Allah itu kaum muslimin dan muslimat kita beruntung dapat ketika sujud itu Allah takdirkan, Allah jadikan, tidak bisa dirubah oleh ahli-ahli manapun. Sesuai dengan interval waktu salat 5 waktu. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isya. Dan itu lebih didapatkan bila kita solatnya berjamaah karena teratur waktunya. Kalau solat seorang kondak di awal sekali Allah masuk waktu lah mulai. Lah bawahnya wah lu solat siapanya lah solat. Ha, tu terpaksa tanya dekat ustaz berapa hukum ustaznya. Orang tahu abang boleh tak solat? Hah? Boleh, cuma rugi. Rugi. Uang tahu azan, nyala salat. Rugi tak? Apa dia rugi? Hah? Menjawab azan. Doa antara azan qamat. Salat sunat. Duduk di masjid nanti salat. Wah, rugi. Hah? Makanya kalau masuk masjid tolongnya qamat uang. Jangan sampai qamat. Kalau tak tahan nunggu salat sunat rumah. Ya, jangan masuk saja lo. Nya menunggu di masjid itu luar biasa. Orang-orang hebat aja yang bisa. Kalau kurang hebat, jangan diganggu orang hebat di masjid. Nya banyak no, boleh masuknya qamat-qamatnya. Ni yang memiliki hak qamat tu tentu dah ibu-ibunya, ndak amat-amat dah. Lah imam. Adalah imam. Kalau imam Allah perintahkan qamat, dia qamat dulu. Walaupun muazzin azan ya, tu tak suruh imam je qamat dulu. Tapi maksudnya imam apa ya? Imam ratib ya. Imam tetap.
Kalau tidak ada imam tetap termasuk haji. Apa? Nah. Hah? Hah? Dah bunyi bel-bel dah imam doa. Itu hanya untuk mengingatkan imam. Cakap mak bisa ada bel jadi imam doa? Tidak jadi. Tidak, bukan bel yang diukuran imam. Nah, kecuali imamnya ada terlambat sekali tu ya. Kan ya? Boleh tu imam terlambat sekali je weh. Subhanallah. Nabi SAW pernah pergi mendamaikan dua suku yang berbantah. Terlambat beliau datang. Garanya namanya sanang berbantah kan sanang dak men payah kan? Nyuruh bantah sanangnya. Mendak men payah tu lama. Ditunggu dak sahabat lama. Sangat lama. Sampai akhirnya mereka khawatir nanti kalau ditunggu Nabi habis waktu salat. Kalau asal ditunggu dia sampai Nabi waktu lama nunggu tu. Hah? Asal jam apa masuk ah? Jam 5 boleh 5.2. Sah? Jam 3. Baik. Pemboleh 3.2 enggak lebih kan? Enggak, pemboleh 3.1. Baik, 3 jam. Telah dokek Nabi waktu setengah jam kat tinggal 2 jam setengah nanti dah. Tak ni bang, sahabat ke Nabi apa corongnya punya. Cuma di Nabi. Tak ada orang begitu. Jadi kaum muslimin muslimat. Kita kan tak mungkinlah seperti itu juga. Kalau terlambat kau tinggal teleponnya. Tolong ganti luangnya kan itu kan. Tahun lalu dan kia macet di apanya, macet di Tobeknya. Udah tentu kayak macet di Tobeknya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, jadi solat itu adalah suatu keistimewaan buat kita, walhamdulillah. Apalagi kalau dikerjakan seperti yang dikerjakan oleh manusia paling cerdas itu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan yang tadi pula, bahwasanya juga mengangkat kedua siku dari tanah, bukan menempelkannya ke lantai atau ke sajadah tempat solat, karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi harus diangkat, ya, tidak ditempelkan ke lantai dan juga tidak ditempelkan ke paha, kan tadi sudah harus berjarak semuanya. Maka itu termasuk sunnah solat seperti yang dalam hadis, fa iza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Dia bila sujud meletakkan kedua tangannya tanpa diiftiraskan, tanpa ditempelkan, ya, tanpa diiftiras, dibentangkan. Seolah-olah kita menempel, kalau apa namanya, ini apa namanya, sejadah ditempelkan, dibentangkan, dia akan menempel. Jadi seolah-olah menempelkan ini disebut dengan iftiras, yaitu membentangkan kedua lengan ke tanah atau ke tempat sujud. Ghairi qabidihima, dan tidak pula ditautkan ke badan. Nah, al-qabdu asalnya dipegang, artinya tidak pula ditautkan antara kedua lengan tadi. Jadi lengan ini harus seperti yang dicontohkan tadi, harus renggang dari tubuh, renggang atau terpisah dari lantai, dan tidak pula nempel ke paha kita. Kan sebagian orang sholat sikunya di pahanya, atau kadang-kadang seperti kucing atau ketika dia sedang duduk menempelkan kedua, dan itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, barangkali karena hujan sudah tahun 2, jadi bekor je nak je banti ni lah suruh tadi banti. Jadi kita sambung insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Anak tadi berharap selesai, tapi besoklah insyaallah. Ya. Hujan ni nak salar. Ya silakan.
Baik, barakallahu fiki. Kalau kan masalahnya kan kadang datang dari memahami ketika seorang salat lalu makmumnya seorang saja, isinya di mana? Sebelah kanan. Sah? Isi dulu sebelah kanan. Kemudian kalau datang lagi yang kedua, dua-duanya mundur ke belakang atau imam maju ke depan, tergantung keadaan. Ya, imam bisa maju ke depan atau makmum didorong ke belakang. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Jelas? Tapi pada umumnya makmum yang ke belakang, karena biasanya imam solat menghadap sutra. Dia tidak mungkin melongken sutranya atau menghadap jendela, tidak mungkin melongken jendela lainnya, kan? Makanya biasanya makmum yang mundur ke belakang. Terus, nanti lu, alus selesai dia leh. Iko kias ke orang palai deh lu. Orang tino solat hidup dua. Iya kau palai deh lu kaji. Nah. Wallahu alam, amun tak tentu tu nah. Iya. Yang ada dari Nabi alaihissalam malaikat mengucapkan salam ke sab-sab yang sebelah kanan. Nah, dan Nabi alaihissalam para sahabat juga sering mengutamakan di sebelah kanan. Bukan maksudnya diisi sebelah kanan dahulu. Pahamnya? Because satu dah penuh, so itu diisi kanan dahulu dek seorang. Tidak. Bukan itu maksudnya. Jelas? Jadi maksudnya adalah konteksnya di zaman Nabi itu kan orang nonton lambek kan jarang. Kalau di zaman awak nancopek jarang. Itu yang masalahnya. Mana isi dahulunya kanannya. Kalau dulu ndak, ketika qamat itu orang sudah hadir semua, tinggal mereka berebut pilih yang sebelah kanan. Apa sebab? Satu, Nabi alaihissalam selesai salat, kadang-kadang beliau menghadap ke jemaah, miring ke sebelah kanan. Misalnya kan gini nih, ini jadi imam tadi memutar cendeku madoknya. Kadang-kadang cendeku madoknya. Dan itu yang sering. Akhirnya mereka ingin terlihat oleh Nabi alaihissalam. Kenapa? Riya? Bukan. Supaya dilihat oleh Nabi. Mana tahu ada doa terbaik untuk beliau dari Nabi alaihissalam. Yang kedua, Nabi melihat kita tu bawa keberkahan. Makanya sahabat tidak sama je sahabat dah. Ya, sahabat tu tidak bisa kita tandingi. Jadi maksudnya isi sebelah kanan itu kanan bukan orang yang terlambat lalu isi sebelah kanan lunda. Yang nasnya adalah yang diisi adalah yang paling dekat dengan imam. Yang paling dekat dengan imam. Dekat dengan imam tentu di belakangnya. Di belakangnya wallahu taala alam. Adapun tadi dikatakan wanita isi sebelah kiri dulu. Kau tak maaf mau nak tantura. Mungkin terbaca lupa atau memang tak pernah terbaca dana. Ada fadilah lain kadang tak waktu di Ansor nak terkadang dah dan tak apa nah terang tak apa Dr. Toha ada yang tahu tolong ingatkan esok kalau bawa surat lihat baca lah malah lihat ya sampai gini tak terkonang segini dan duduk tak obet dah atau ngaku je lah tak obet ya bahwasanya diisi yang sebelah kiri bagi perempuan. Itu anak pun tak tentu ada dalilnya ya, kalau ada yang tahu tolong diberitahu. Ada sebuah dalil orang tu tak ada kan? Tak ada dia iya maka barangkali contoh tadi ibu-ibu pengantin perempuan di sebelah kiri karena wanita tercipta dari tulang
rusuk sebelah kiri. Mungkin itu alasannya. Mungkin itu alasannya di ilmu. Kalau betul itu alasan, berarti ilmu cocok logi. Berarti ilmu cocok logi. Kalau dalam solat tidak pakai ilmu itu. Kamu tak tahu nang sekene iruna. Atau dan tambah ragu orang kini jadi deh. Oh betul. Apa alasannya? Dan tambah penasaran kini lah. Apa dia tak sampai kaji itu ke den? Itu masalah. Oh betul. Jadi orang jantan ke kanan sodor, gitu. Nali jauh. Bisa aja temo. Nak jen ke doke orang jantan jual. Tino tengah salat. Mantap jual. Iyalah, mudah-mudahan kalau wasu ingatkan ya, insyaallah kena tonyong kena batu. Tapi alun masulnya. Ya kan insyaallah kan tanyong ke kawan-kawan yang letantu atau ke guru kalau ilmu wasu insyaallah taala. Terima kasih atas pertanyaannya. Buat tujuannya Imam Al-Auza'i, ilmu orang itu bertambah dengan pertanyaan orang-orang awam. Hah? Apa? Alun leh. Itu orangnya alun leh. Atau mungkin dia lupa. Tapi kini tidak ada kini dalam memori dan iya. Tapi tentang afdaliyah, keutamaan sab sebelah kanan itu sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi para sahabat sering berlomba untuk duduk atau solat di sab sebelah kanan. Tapi ketika mengisi sab, tentu mereka selalu memulai dengan yang dekat pas di belakang imam. Karena tadi kalau satu orang di sebelah kanannya, datang yang kedua dimundurkan ke belakang. Tidak disuruh susun sebelah kanan dulu semuanya. Kan ya? Andainya memang harus ke kanan dulu, tentu Nabi suruh susun sebelah kanan dulu, tapi tidak. Beliau menjadikannya keduanya ke belakang dan posisi imam di tengah-tengah dua makmum tadi. Nah, kalau nanti ketemu misalnya orang sholat, imamnya dengan saf yang belum penuh, kiri kosong, kanan kosong, pilih yang sebelah kanan. Karena ada keutamaan yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, sedangkan perempuan berdasarkannya itu, kalau nampak kosong, pilih sebelah kiri. Itu tidak bosu dan borang. Nak tentu dan dalilnya atau ambo lupa, tapi menjadi tidak ada skene terbayang kene era. Maka nak bertanya ke syekh kan, tentu kan, kalau sampai Mesir kan, kalau sampai ke Makkah Madinah sih, kalau umroh kan, itu masya Allah. Mana tentu kita dapat. Ada somat, dia nongol, tidak, alhamdulillah. Acuh, masuk? Oh, dia masuk dari pintu sebelah kiri. Oh, itu alasannya. Nah, kalau itu alasan bisa juga ditemu, tidak bunuh. Artinya kan masalahnya masalah sunat ya. Artinya bukan masalah wajib. Tapi kalau nak cari keutamaannya atau cara yang benar, kalau seandainya saf depan sudah penuh, maka isi yang di belakang imam. Karena keutamaan dekat imam itu juga ada. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.